Kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 nyata dan semakin banyak terungkap. Masing-masing tim pemenangan Capres-Cawapres 01 dan 03 meyakini rekayasa pemilu terjadi dari hulu ke hilir secara terstruktur, masif, dan sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian dari Sabang sampai Merauke di Senin terakhir bulan Februari 2024 ini teman-teman. Pagi ini kita kembali pantau dan kawal suara Pilpres 2024. Apa kabar Anda dari Sabang sampai Merauke? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Kali ini teman-teman, kita tinggalkan dulu perolehan suara karena suara yang masuk masih belum seberapa, kecuali di KPU sudah mencapai 70 sekian persen, 77%, dan kali ini kita melihat seberapa banyak angka kecurangan untuk setiap kabupaten kota di seluruh provinsi, di seluruh wilayah Indonesia. Oke, kali ini langsung saja teman-teman, kita masuk ke websitenya kecuranganpemilu.com. Oke, ini sudah ada peta teman-teman, kita akan disuguhkan nanti dengan halaman pertama ini. Ini website kecurangan pemilu ini dibuat untuk masyarakat bisa melaporkan jika ada indikasi kecurangan yang terjadi di TPS pada saat pemilu kemarin. Wadah bersama mengawal pemilu Indonesia, laporkan kecurangan pemilu. Jika ada ingin melapor, silakan lapor dengan cara daftar terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke peta kecurangan teman-teman. Ini kita langsung masuk ke sini ya. Kita coba cek dari Aceh terlebih dahulu. Dari Sabang. Ini teman-teman, ada provinsi paling ujung di Sumatera, yaitu Provinsi Aceh. Coba kita langsung cek berapa banyak pelanggaran. Provinsi Aceh, pelanggaran total itu ada 9 pelanggaran. Berdasarkan jenis pelanggarannya, pelanggaran administratif itu ada 7, pelanggaran pidana ada 2. Itu untuk Provinsi Aceh. Kita masuk ke Sumatera Utara. Sumatera Utara, tadi Aceh hanya 9 pelanggaran, sekarang Sumatera Utara. Sumatera Utara itu ada 12 pelanggaran. Pelanggaran administratifnya ada 9, kemudian pelanggaran pidana itu ada 3. Kita turun ke bawah, ke Provinsi Riau. Jumlah pelanggarannya ada 4, semua pelanggaran itu bersifat administratif. Kemudian kita turun ke barat, di Sumatera Barat itu pelanggaran total 17 pelanggaran. Pelanggaran administratif ada 10, kemudian pelanggaran pidana ada 7, pelanggaran etik 0. Kita turun lagi ke Provinsi Jambi. Provinsi Jambi ada 1 pelanggaran saja, yaitu pelanggaran administratif. Kita turun lagi ke bawah, kita berpindah ke Provinsi Bengkulu. Pesisir pantai. Provinsi Bengkulu ada 3 pelanggaran, 2 pelanggaran administratif dan 1 pelanggaran pidana selama pemilu untuk sementara pelaporan yang baru masuk. Kita masuk ke Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu ada 6 total pelanggaran, 6 pelanggaran. Pelanggaran administratif ada 2, pelanggaran pidana 0, pelanggaran etik ada 4. Lalu kita berpindah ke Provinsi Lampung. Provinsi Lampung ini cukup banyak pelanggaran, ada 29 pelanggaran. Pelanggaran administratif itu ada 21, pelanggaran pidana ada 5, dan pelanggaran etik ada 3. Kita naik sedikit ke atas. Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu total pelanggarannya ada 1, dan itu pelanggaran administratif. Kita masuk ke Riau Kepulauan. Kepulauan Riau itu belum ada masuk laporan tentang pelanggaran. Kita turun ke bawah. Ke Pulau Jawa, yang pertama itu di Provinsi Banten. Di Provinsi Banten, total pelanggaran ada 26, pelanggaran administratifnya ada 23, pelanggaran pidananya ada 3. Kita masuk ke DKI Jakarta.
DKI Jakarta total pelanggarannya cukup banyak, yaitu 55 pelanggaran. Pelanggaran administratifnya ada 42, dan pelanggaran pidananya ada 13, sedangkan pelanggaran etiknya 0. Kita berpindah ke Jawa Barat. Di Jawa Barat, total pelanggarannya cukup signifikan juga, yaitu 50 pelanggaran. Berdasarkan jenis pelanggaran, pelanggaran administratifnya ada 32, pelanggaran pidananya ada 13, dan pelanggaran etiknya ada 5. Kita turun ke Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah, itu total pelanggarannya juga cukup banyak, melebihi Jawa Barat, yaitu 64 pelanggaran. Berdasarkan jenis pelanggarannya, administratif ada 57 pelanggaran, kemudian 7 pelanggaran pidana. Kemudian kita ke timur, di Jawa Timur, itu total pelanggaran juga cukup banyak, yaitu 52 pelanggaran. Pelanggaran administratif ada 27, pelanggaran pidana ada 24, dan pelanggaran etik ada 1. Kita berpindah ke Pulau Bali. Provinsi Bali ada 3 pelanggaran, masing-masing dibagi rata, sama-sama 3. Pelanggaran administratifnya ada 3, pelanggaran pidana ada 3, pelanggaran etiknya ada 3. Kita beranjak ke Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat, total pelanggarannya ada 5, kemudian pelanggaran administratifnya 2, pelanggaran pidananya ada 3. Kita naik dulu ke Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan, kita paling atas dulu, ini Kalimantan Utara, pelanggarannya masih 0. Kalimantan Timur, pelanggaran administratif 1. Kemudian Kalimantan Barat, belum ada laporan pelanggaran. Kalimantan Tengah, pelanggarannya ada 5, 3 administratif, 2 pelanggaran pidana. Kalimantan Selatan, itu ada total 5 pelanggaran, semuanya pelanggaran administratif. Kita pindah menyeberang ke Pulau Sulawesi. Kita ambil paling atas terlebih dahulu, yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Ada total 3 pelanggaran, 2 pelanggaran administratif, dan 1 pelanggaran etik. Kita turun sedikit ke Gorontalo. Provinsi Gorontalo, itu total pelanggaran ada 4, 2 pelanggaran administratif, dan 2 pelanggaran etik. Kita berpindah ke Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ada total 4 pelanggaran, administratif pelanggarannya 1, pidana pelanggaran 3. Kita berpindah ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, total pelanggaran ada 13, 11 itu pelanggaran administratif, dan 2 pelanggaran pidana. Sulawesi Barat, total pelanggaran masih 0. Sulawesi Tenggara juga 0. Kemudian kita berpindah lagi. Tadi terakhir Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Timur, 0 pelanggaran, belum ada pelanggaran. Laporan belum ada. Kemudian Provinsi Maluku, masih 0. Maluku Utara, 1 pelanggaran administratif. Papua Barat Daya, masih 0. Papua Barat, 1 pelanggaran etik. Papua Tengah, Papua Barat 1 ya. Papua Tengah, 0 pelanggaran. Papua Selatan ada 1 pelanggaran administratif. Papua Pegunungan, 0 pelanggaran. Papua, 1 pelanggaran. Provinsi Papua, pelanggaran administratif ada 1. Oke. Dan Papua Selatan ada 1 pelanggaran administratif. Itu peta pelanggaran yang terjadi selama pemilu Pilpres 2024 yang dipetakan peta kecurangan pemilu.com. Untuk Anda yang penasaran, perkembangannya per hari ini tanggal 26
Februari 2024. Itu saja barangkali laporan sementara di website di channel Lensa KW. Ini statistik sementara. Total pelaporan itu ada 311 pelaporan kecurangan. Kemudian ada 1 pelaku, terjadi di 126 kabupaten kota di 29 provinsi di seluruh Indonesia. Itu saja teman-teman, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Kita akan pantau terus perkembangan hasil perhitungan suara Pilpres 2024. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.